Transaksi gelap 300 triliun. Jokowi diam 1000 bahasa. Kebagiankah atau memang dalangnya? Heboh. Transaksi misterius 300 triliun rupiah di Kemenkeu. Jokowi diam 1000 bahasa. Cuma bisa senyum doang. Melansir demokrasi.id, Presiden Joko Widodo atau Jokowi hanya diam 1000 bahasa saat ditanya soal aliran dana senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan atau Kemenkeu yang sempat disebutkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD beberapa waktu lalu. Jokowi sempat ditanya awak media ihwal aliran misterius itu saat dirinya meresmikan Modern Rice Milling Plan atau MRMP atau penggilingan modern padi di Sragen. Namun ex-wali kota Solo itu hanya tersenyum mendengar pertanyaan dari awak media tersebut. Tak hanya sekali ditanya, awak media kembali bertanya kepada Jokowi ihwal yang sama setelah dirinya berbincang-bincang dengan kelompok tani yang ikut acara peresmian MRMP. Namun lagi-lagi Jokowi tidak menjawabnya. Sebelumnya Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani sempat bingung dengan angka transaksi mencurigakan 300 triliun rupiah tersebut. Ia mengatakan bahwa pihaknya baru menerima surat dari Pusat Pelaporan dari Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK per hari ini. Pertama, surat itu baru saya terima tadi pagi, tapi karena sedang terbang ke sini, jadi saya belum lihat suratnya. Mengenai 300 triliun itu, terus terang, saya tidak lihat di dalam surat itu nggak ada angkanya. Jadi, saya nggak tahu juga 300 triliun itu dari mana angkanya, kata Sri Mulyani usai mendampingi Jokowi. Sri Mulyani mengaku akan berkoordinasi lebih lanjut terkait kejelasan aliran dana tersebut dengan Menko Polhukam Mahfud MD dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Ya, tadi saya juga berkomunikasi sama Pak Mahfud dan Pak Ivan ya dari PPATK katanya. Sepulangnya dari Solo setelah mendampingi Presiden Jokowi, Sri Mulyani mengatakan akan melakukan komunikasi lebih mendalam dengan Mahfud MD dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Alasannya agar adanya kesamaan informasi. Nanti saya akan, kalau kembali lagi ke Jakarta, saya akan bicara lagi dengan Menko Polhukam Pak Mahfud MD dan juga Kepala PPATK Pak Ivan. Angkanya tuh dari mana sehingga saya juga bisa punya informasi yang sama katanya. Menurut Sri, sejak tahun 2009 hingga 2023 sudah ada 196 surat yang disampaikan ke Kemenkeu, bahkan sudah ada sebagian surat yang sudah ditindaklanjuti. Dari 2009 sampai 2022 atau 2023 ini ya, itu ada 196 surat yang disampaikan. Sebagian yang sudah kita sampaikan follow up yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal. Kita juga sampaikan di situ ada yang dilakukan eksaminasi, ada yang memang kalau kasusnya memang terbukti, maka dilakukan hukuman disiplin, ada yang sudah dicopot atau dikeluarkan, itu semuanya ada statusnya katanya. Kendati demikian, Menkeu tersebut mengatakan, memang pihak PPATK sempat meminta masih ada 70 surat yang perlu diberikan keterangan lebih lanjut. Menurut Pak Ivan masih ada 70 yang kita perlu untuk memberikan keterangan tambahan kita akan sampaikan. Jadi saya sampai hari ini baru menerima suratnya tadi pagi ini, katanya menambahkan. Rezim Jokowi wariskan 2 barang busuk, utang besar dan kementerian yang korup. Oleh Gede Sriana Yusuf. Jika Pak Mahfud MD bersama KPK dan PPATK dapat membuktikan angka 300 triliun itu hasil suap atau korupsi, itu hanya di Kemenko saja. Angka itu tentunya akan jauh lebih besar lagi jika semua kementerian juga diaudit. Itu baru nilai suapnya. Lalu yang menyuapnya tentu saja untungnya berkali-kali lipat lebih gede lagi dari uangnya suapnya. Jadi ini momentum negara dapat membayar utangnya. Jika Presiden Jokowi punya political will, seharusnya dengan dapat gunakan TPPU untuk merampas harta haram tersebut, sehingga negara dapat bayar utang yang kini semakin besar. Sekarang saja utang pemerintah hampir 87 triliun rupiah, utang BUMN sekitar 1.600-an triliun rupiah. Setidaknya pemerintah dapat lunasi separuh utangnya. Mau kapan lagi negara bisa bayar utang? Apalagi sekarang suku bunga Fed Amerika Serikat mau naik lagi. Dampaknya dapat ke inflasi dan nilai tukar, akan makin sulit ekonomi nasional ke depan.
Tetapi jika Presiden Jokowi setengah hati merespon situasi ini, artinya Indonesia akan diwariskan rezim Jokowi dua barang busuk, yaitu utang besar dan kementerian yang korup. Presiden Jokowi dan para kementeriannya yang merasa dirinya anti KKN seharusnya menghargai dan mendukung upaya Pak Mahfud untuk bersih-bersih dari korupsi di kementerian. Menteri lainnya seharusnya ikut melaporkan bukti-bukti atau LHKPN semua pegawai yang mencurigakan. Jangan seperti terjadi di Kemenkeu, menterinya saja nggak tahu kalau sampai orang luar yang ungkap duluan itu merupakan tamparan keras untuk pimpinannya. Kejujuran ASN merupakan kewajiban sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Kejujuran merupakan salah satu aspek pembangunan integritas dalam rencana aksi reformasi birokrasi nasional. Jadi, SMI tidak bisa ngomong, aku nggak bisa minta mereka jujur, seperti dimuat salah satu media nasional. Bahaya jika kementerian tidak punya paradigma kejujuran. Jadi nggak aneh jika janji reformasi birokrasi Presiden Jokowi sejak 2014 tak kunjung terwujud. Mohon kepada pihak terkait, pihak berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Anda loh yang memutuskan.